Masak sambal goreng udang pakai tempe, makannya sama bocah soleh dan juga abah. Terus dilanjutin nyetrika baju. Assalamualaikum. Day in my life part 162. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Di part kali ini ya teman-teman, aku itu akan berbagi resep masak udang versi aku. Dan seperti yang kalian lihat di sini aku sudah siapin bahan-bahannya. Kali ini aku akan masak udangnya itu dicampur sama dengan tempe ya teman-teman. Untuk tempenya di sini aku sudah potong-potong memanjang ya teman-teman. Untuk udangnya di sini aku pakai udang sungai ya teman-teman. Kalau di tempat aku itu biasanya disebut dengan nama udang bajang. Nah di sini untuk ekor sama kepalanya itu aku buang. Terus udangnya juga sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Kalau untuk bumbunya di sini simpel aja, cuman pakai bawang merah sama bawang putih yang diiris tipis-tipis. Terus nanti untuk toppingnya itu ditambahkan potongan tomat, cabai hijau dan juga cabai rawit. Sedangkan untuk seasoning powdernya ya teman-teman, seperti biasa di sini aku cuman pakai gula putih, garam, penyedap dan sedikit air cuka masak. Pertama-tama di sini aku mau potongin dulu bawang merah sama bawang putihnya. Nah, di sini aku potongnya itu tipis-tipis ya teman-teman. Untuk takaran perbumbuan di sini sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau udangnya itu aku pakainya semangkok gitu ya teman-teman. Jadi perkiraan bumbunya itu seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian itu pengen lebih banyak menggunakan bawang merah sama bawang putih, itu juga nggak apa-apa. Justru malahan nanti sama goreng udangnya itu jadi lebih enak. Setelah selesai mengiris bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman, di sini langsung saja aku panaskan minyak untuk menumis perbawangannya. Setelah perbawangannya ini sudah sedikit layu ya teman-teman dan mengeluarkan aroma yang harum di sini, langsung saja di sini aku masukin tempenya dulu ya teman-teman, karena masak udang itu kita hanya memerlukan waktu yang sebentar. Sedangkan kalau tempe ini lumayan cukup lama ya teman-teman, agar si tempenya itu benar-benar matang sampai ke dalam-dalam. Terus di sini aku juga menambahkan sedikit air ya teman-teman, agar si tempenya ini benar-benar matang sempurna. Setelah si tempenya ini udah setengah matang gitu ya teman-teman, di sini langsung saja aku tambahkan gula putihnya ya teman-teman. Kalau aku masak udang atau cumi gitu ya teman-teman, untuk gula putihnya itu selalu aku masukin di awal-awal, karena nanti dia itu akan keluar air gitu loh teman-teman. Sambil terus aduk-aduk sampai airnya itu menyusut ya teman-teman. Di sini aku juga menggunakan api yang sedang aja, biar osengan tempenya itu nggak gosong. Kemudian di sini nggak pakai lama, langsung aja aku masukin udangnya ya teman-teman, karena ini tempenya juga udah mau mateng. Nah di sini kalau masak udang itu sebentar aja ya teman-teman, karena kalau kelamaan masak udang biasanya tekstur udangnya itu nggak lembut ya teman-teman, melainkan dia itu jadi lebih alot atau keras gitu ya, jadi kurang enak kalau dimakan. Sambil terus diaduk-aduk agar si udangnya ini tercampur merata dengan semua tempenya ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh wangi tumisan udangnya itu enak banget ya teman-teman. Sampai-sampai aku ngeditnya itu jadi ileran ya teman-teman, karena ngebayangin aroma sama rasanya si udang ini. BTW kalian itu juga jangan gagal fokus sama suara aku yang lagi bindeng, karena aku saat ini lagi batuk pilek ya teman-teman. Nah ini udangnya sudah berwarna sedikit kemerahan gitu ya teman-teman. Itu tandanya kalau udang ini udah matang. Jadi langsung saja di sini aku masukin seasoning powder lainnya ya teman-teman, yaitu garam dan juga penyedap. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, agar semua seasoning powdernya itu tercampur merata ke dalam semua udang dan juga tempenya. Kemudian lanjut di sini aku masukin semua pertoppingannya ya teman-teman, yaitu tomat dan potongan cabai. Sambil terus diaduk-aduk lagi agar semua pertoppingannya itu tercampur merata ke dalam semua udang dan juga tempenya ini ya teman-teman. BTW ya teman-teman, kemarin itu ada salah satu teman aku yang nanya, katanya kalau kamu masak pakai sendok plastik itu apakah sendoknya itu akan meleleh gitu ya teman-teman. Terus kata aku, itu sebenarnya sendok plastiknya bukan sembarang plastik, walaupun dia itu kena panas, insya Allah dia itu nggak meleot gitu ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat kan, ini bentuknya ini tetap sempurna seperti sebelumnya ya teman-teman, walaupun kadang dipakai masak itu lumayan sering. Langsung aja juga di sini aku masukin cukanya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak suka sama cuka, kalian bisa ganti sama air asam jawa. Dan tara, ini dia penampakan dari udang sama tempenya yang udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bikinnya gampang banget kan teman-teman. Kalian itu wajib banget untuk recook di rumah.
Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah ya teman-teman, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kesehatan lahir dan batin, serta diberikan kemudahan dalam setiap keadaan di kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai sholat Isya di sini kami itu langsung aja untuk makan, dan di sini si bocah soleh itu udah gak sabaran pengen makan ya teman-teman, karena dia itu sudah lapar banget katanya. Terus kebetulan juga di sini ada abah aku yang datang berkunjung, jadi sekalian aja beliau itu aku ajak untuk makan sama-sama. Walaupun dengan lauk yang sederhana ya teman-teman, tapi kalau misalkan makannya itu bersama-sama dengan orang tersayang, insya Allah apa yang kita makan itu rasanya akan jauh lebih enak. Dan ini aku seneng banget ya teman-teman, karena di sini si bocah soleh bilang katanya masakan udang aku kali ini itu enak dan dia suka. Terus di sini abah aku makannya juga nambah-nambah gitu ya teman-teman, masya Allah. Di sini beliau itu nggak mau makan di atas meja ya teman-teman, melainkan suka banget kalau makan itu duduk di depan televisi. Setelah selesai beres-beres dan juga cuci piring ya teman-teman, di sini lanjut aku itu mau nyetrika baju yang akan dipakai untuk besok bekerja dan juga pergi sekolah. Kalau aku ya teman-teman, saat ini aku itu membatasi banget untuk urusan setrikaan, karena bukan apa-apa ya teman-teman, aku itu lagi males-malesnya buat nyetrika sekarang. Jadi kalau misalkan mau nyetrika itu biasanya cuman untuk pakaian yang dipakai untuk kerja, untuk jalan-jalan, dan juga untuk pergi ke sekolah. Sedangkan untuk pakaian rumahan itu aku nggak setrikain sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan selesai dijemur itu langsung aja aku lipetin dan aku masukin ke dalam lemari. Untung banget punya suami yang nggak cerewet ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saking nggak cerewetnya, hampir nggak pernah nyuruh aku buat nyetrikain semua baju-bajunya ya teman-teman. Kadang justru malah dia itu udah nyetrika sendiri semua pakaiannya itu waktu malam hari ya teman-teman. Jadi besoknya itu kerjaan aku nggak terlalu banyak, karena semua setrikaan untuk kerja dan juga untuk ke sekolah itu udah dia kerjain. BTW sekian dulu ya teman-teman untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton setiap kontennya aku, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mau menonton dan berkomentar di dalamnya. Semoga aja setiap konten-konten yang aku terbitkan ini memberikan manfaat yang baik untuk kalian semua ya teman-teman. Assalamualaikum, yudadah, bye-bye.